Kembali lagi bersama saya Abed Jonathan dalam acara Bincang Pagi hari ini. Para pemirsa setia, kita sudah sering kali mendengar kasus-kasus pembunuhan. Tapi bagaimana jadinya jika kasus tersebut dilakukan oleh anak remaja yang bahkan belum beranjak dewasa? Apakah dunia ini sudah gila? Mari kita saksikan cuplikannya dulu. Dari Polrestabes Makassar menggelar rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan bocah berusia 11 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekonstruksi ini, pelaku melakukan 35 adegan, mulai dari pelaku merencanakan hingga jenazah korban dibuang. Baik saudara, untuk rekonstruksi kejadian pembunuhan anak berencana ini kemudian dilakukan pada hari ini di Makobrimob Polda Sulawesi Selatan. Ini saudara merupakan salah satu titik rekonstruksi, yakni rumah tersangka Ade sebagai pelaku ataupun tersangka pembunuhan berencana anak. Untuk alur rekonstruksi ini saudara, pertama-tama tersangka kemudian membawa temannya menuju ke salah satu minimarket di dekat area Batuwaraya. Setelah itu kemudian ketika tersangka Ade berada di depan minimarket menemui korban dengan mengiming-imingi korban dengan uang senilai Rp50.000 untuk membersihkan rumah tersangka. Tersangka Ade kemudian menghubungi tersangka FA untuk bersama-sama menuju ke rumah Ade yang merupakan rumah tempat tersangka ini kemudian membunuh korban. Ketika tersangka Ade dan juga tersangka FA menuju ke rumah Ade ataupun rumah tersangka, mereka kemudian mendudukkan si korban di depan laptop dan kemudian melakukan proses pembunuhan dengan cara mencekik leher korban dan juga membenturkan kepala ke tegel rumah tersangka Ade. Kemudian mereka mencoba untuk menghubungi situs web yang ingin mereka kunjungi, namun kemudian karena tidak adanya balasan, tersangka kemudian membungkus jenazah korban dengan menggunakan kantong plastik dan kemudian membawa jenazah korban secara utuh ke Waduk Nipa-Nipa di Ujung Loe, Kabupaten Maros. Dan setelah kemudian tersangka Ade dan tersangka FA membuang jenazah korban secara utuh ke Waduk Nipa-Nipa, di samping Waduk Nipa-Nipa, tersangka Ade dan juga tersangka FA kemudian kembali ke rumah tersangka Ade dan kemudian berpisah kembali ke rumah masing-masing. Ada 35 adegan. Terus kemudian dengan adanya rekonstruksi yang kita laksanakan ini, kami dari penyidik Polrestabes Makassar segera berkoordinasi dengan JPU dan akan mengirim berkas perkaranya untuk dipelajari oleh JPU paling lambat besok kami akan sudah kirim. Setelah itu kami akan koordinasi dengan JPU selanjutnya untuk penanganan lanjutnya untuk diteliti karena ini pelakunya ada dua, satu dewasa, satu anak-anak, sehingga dalam penanganan perkaranya kami split, yang pelaku dewasa tersendiri berkasnya, kemudian pelaku anak tersendiri berkasnya, dan yang paling utama di sini adalah anak karena harus didampingi oleh lembaga peradilan anak. Pada saat korban selesai dieksekusi oleh kedua pelaku di rumah Adrian di Jalan Batuwaraya, korban utuh dibuang ke daerah regulasi Nipa-Nipa di Moncongloe. Dan selama ini ada yang menyampaikan bahwa korban sudah sempat dibedah sehingga diambil organnya, itu tidak ada. Jadi fakta baru, terus kemudian adanya perdagangan organ tubuh itu tidak ada. Ini inisiatif korban tersangka sendiri, saudara Adrian, yang punya inisiatif dari 1 tahun yang lalu. Jadi tidak ada orang yang menyuruh, tidak ada tempat yang untuk dia mau jual, sebagaimana yang dia berikan atau keterangan dia berikan kepada kami. Desember, Bang. Sejak kapan ini perencanaan? Jadi perencanaan ini sejak Maret Desember 2022. Saudara Adrian merencanakan, dan kemarin pada saat tanggal 8 Januari kemarin baru tercapai dia punya niat atau dia punya tujuan. Saya Linda Yurawan, Rama Pertama, Kompas TV Makassar. Baik, kita telah cuplikan yang sudah disaksikan terkait rekonstruksi dari kasus pembunuhan. Biasanya kita sudah kedatangan 3 narasumber pada pagi hari ini. Tepuk tangan dulu untuk 3 narasumber ini. Kita kedatangan Bu Novi sebagai saksi sekaligus warga dekat dari FS bahwa
Pak Gibran sebagai kepala investigator dari kasus pembunuhan FS dan Bu Cipra beserta asistennya. Bu Cipra ini datang sebagai psikolog serta penanggung kedelakaannya. Kemudian kita beralih ke David terlebih dahulu. David, apakah David dapat menunjukkan apa hubungan Bu Novi dengan korban? Berarti Bu Novi ini merupakan keluarga dekat dari FS yang juga sering berinteraksi dengan FS. Jadi, kapan terakhir kali Bu Novi berinteraksi atau berkomunikasi dengan korban? FS izin dengan Bu Novi bahwa FS akan pergi bermain. Tapi seperti yang kita ketahui dari hasil investigasi, FS diketahui diiming-imingi pelaku tentang uang sebesar 50.000 agar FS dapat membersihkan rumah para pelaku. Jadi dapat diketahui juga FS ini juga beruang pelaku. Baik, terima kasih Bu Novi telah hadir pada program kami hari ini. Dan beralih ke Pak Gibran selaku kepala investigator dari Pak Gibran, dapat Bapak ceritakan secara kronologis bagaimana kronologi pembunuhan FS oleh Ade dan Ade? Seperti yang sudah dibilang tadi, sampai kronologinya korban diiming-imingi pelaku uang 50.000 untuk membersihkan rumah pelaku. Setelah diiming-imingi, pelaku dibawa langsung ke rumah pelaku yang berada di Jalan Batu Raya, Kecamatan Manggala. Sesampainya di sana, korban dipakaikan sebuah headset dan tidak lama setelah itu pelaku langsung mencekik korban dari belakang dan membenturkan kepalanya 3-5 kali. Saat dibenturkan, kaki korban diikat oleh belakang. Setelah dirasa korban sudah pingsan, pelaku mencoba menghubungi admin dari website tersebut untuk memberitahu kalau ada organ yang dijual. Tetapi tidak ada respon dari admin website tersebut. Mungkin karena kedua pelaku cemas, akhirnya jasad korban dimasukkan ke dalam sebuah kantong plastik dan dibuang keluar. Dari hasil investigasi dari tim dan tim Pak Gibran, jadi dapat sebutkan apa dimaksud dari Ade dan Ade? Kalau bisa kami simpulkan dari tim investigasi kami, motif dari kedua pelaku ini mungkin tergiur dengan harga organ tubuh manusia yang tergolong cukup mahal. Jadi motif dari kedua pelaku adalah ingin menjual organ tubuh manusia sudah 18 triliun. Namun yang saya ketahui, pihak pemerintah sudah memblokir opsi dari website dark web ilegal yang diakses oleh Ade. Jadi bagaimana Ade dapat mengakses website itu? Setelah tim forensik kami memeriksa RT pelaku, ternyata terlihat jejak aplikasi ketiga, contohnya seperti VPN, untuk membuka website tersebut dengan alamat IP yang berbeda dan tidak dapat terdeteksi oleh keamanan cyber di Indonesia. Jadi tim cyber security yang menangani investigasi pembunuhan FS sudah melacak track record dari history atau penelusuran dari laptopnya Ade dan ditemukan bahwa Ade menelusuri sebuah website dengan proxy dan IP yang tidak sesuai. Jadi dapat disebutkan bahwa Ade menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti VPN untuk mengakses website ilegal. Sampai sekarang bagaimana kelanjutan dari sidang? Untuk saat ini sidangnya sedang berlanjut. Untuk kedua pelaku sama-sama dikenakan pasal pembunuhan berencana, tetapi untuk pelaku yang masih di bawah umur mungkin sidangnya akan lebih cepat dan didampingi oleh KPA. Jadi pelaku yang masih di bawah umur yaitu FF usia 14 tahun mendapatkan semacam dispensasi karena walaupun terjerat kasus pembunuhan berencana, dia dikatakan masih di bawah umur. Dan lalu yang saya baca dari berita dan artikel yang terkait dengan kasus ini, rumah para pelaku ditusuk warga. Apakah tindakan itu dapat dilakukan? Kalau menurut saya tindakan itu tidak dapat digunakan
karena itu bisa mengganggu kelancarannya investigasi dan bisa dikenakan pasal perusakan TKP dan penggerbekan ke properti privat. Jadi selain tindakan warga yang dapat mengganggu jalannya investigasi dengan cara merusak tempat kejadian perkara, tindakan warga tersebut juga dapat dikenakan pasal perusakan properti dan TKP. Baik, terima kasih Pak Gibran sudah bergabung pada kami hari ini. Kita beralih ke Bu Sifra dan asistennya. Jadi Bu Sifra ini datang dengan Pak Gibran dari Makassar sebagai rekannya Pak Gibran. Baik, kabar baik Bu Sifra? Dari kronologi yang sudah disebutkan Pak Gibran, apa opini Bu Sifra dan juga bagaimana dari kacamata ilmu psikologi, bagaimana ilmu psikologi dapat menjelaskan fenomena atau kejadian anak yang memiliki tendensi untuk melakukan tindak kriminal? Kalau untuk sosial media atau sebenarnya mungkin dia kena dan sehingga dia menjadi sesuatu yang dia tidak bisa dan akhirnya dia dengan harapan Tadi Ibu Sifra menyebutkan sosial media. Bagaimana secara spesifik sosial media dapat memberikan pengaruh pada anak? Apakah terkait dengan konten yang disajikan? Jadi untuk sosial media kita tahu sendiri kita kapan saja bisa mengakses apapun dan terkait tentang internet internet pun bisa kita menggunakan kita kenal istilahnya dia menggunakan VPN dan sebagainya. Jadi bukan hanya konten yang disajikan internet itu bebas, tapi juga internet telah memberikan akses bagi para pelaku kriminal atas kebanyakan tindakan dengan cara mengakses data pada kasus hal ini. Lalu apa tindakan preventif yang dapat dilakukan orang tua serta instansi terdekat anak seperti sekolah dalam upaya pencegahan kasus seperti ini bisa dilakukan? Kalau dari sekolah kita bisa lihat dari guru-guru dapat lebih memperhatikan anak tersebut. Mungkin anak tersebut ada yang melakukan kalau dari dalam keluarga kita bisa mengontrol anak tersebut bukan dalam pembalasan saja, tapi dalam hal yang lebih baik atau bersifat dengan memperhatikan lagi karena tinggal dia ataupun dalam cara dia menggunakan sosial media atau mengupdate status dan Baik, terima kasih penjelasannya Bu Sifra serta asistennya. Bisa saya menarik kesimpulan bahwa kejadian seperti ini dapat terjadi bukan hanya karena keinginan pelaku, tapi juga tindakan preventif yang tidak dilakukan oleh korban. Maka dari itu, baiklah kita dapat melakukan tindakan preventif seperti yang disebutkan